A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kami mencoba untuk menjawab ada sedikit mungkin kegalauan atau mungkin pertanyaan yang tak terjawab mungkin di masyarakat atau sulit dijawab di masyarakat tentang mengapa Allah mengharamkan riba. Sebenarnya pertanyaan ini tidak layak untuk disampaikan, tetapi kenyataannya banyak yang menanyakan. Bahkan mereka memberikan alasan bahwa riba itu membantu orang karena memberikan permodalan, pembelian rumah, membantu membelikan kendaraan, atau membantu dalam hal-hal lainnya. Tentu hal ini manusiawi, wajar, tetapi sebagai orang yang beriman, pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang tidak sopan. Maksud kami begini, jika Allah memerintahkan atau melarang sesuatu, maka tidak penting mengapa Allah perintahkan atau melarang. Kenapa dilarang? Kenapa diperintahkan? Alasannya tidak penting. Anda tahu atau tidak tahu itu tidak penting. Yang penting adalah cukup kalau Anda tahu itu Allah yang perintah, Allah yang larang, maka jauhi atau laksanakan. Jika itu perintah, kerjakan. Jika itu larangan, jauhi. Maka ada kalimat sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mengerjakannya. Tetapi baiklah, karena ini sebuah fenomena yang kita tidak bisa hindari, maka kami buka video ini sedikit banyak mungkin memberikan hasanah untuk dinamika dalam pengetahuan kita. Pertama, kami mencoba membangun logika bersama. Sepakat atau tidak, silakan, ini bebas. Menurut Anda, kalau Allah mengharamkan riba, maka siapakah yang paling tahu kenapa diharamkan? Pastinya Allah sendiri. Kenapa Allah mengharamkan riba? Pasti Allah yang maha tahu kenapa diharamkan, karena dia mengharamkannya. Makanya dari awal kami sampaikan tidak penting mengapa Allah mengharamkan riba. Yang penting adalah kamu yakin Allah mengharamkan. Kalau yakin, jauhilah, taatlah, itu yang paling penting. Sebagaimana di masa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dulu, itu pernah dilarang oleh Allah untuk mendekati sebuah pohon. Alhamdulillah, gara-gara Nabi Adam tidak mentaati itu ya, kemudian terkecoh dengan godaannya iblis, akhirnya kita semuanya ada di muka bumi ini kan, ceritanya kan demikian. Maka hikmah pelajarannya adalah, penting gak sih Nabi Adam tahu kenapa dilarang mendekati pohon itu? Tidak penting. Yang penting adalah jauhi saja. Mengapa demikian? Setidaknya karena sebuah sebab yang masyhur, yaitu Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian itu tidak tahu. Ada hal-hal mengapa Allah tidak memberitahu, karena memang kita nggak akan bisa tahu. Karena kita jangankan masa depan, masa lalu saja mungkin kita sudah ada yang lupa dan segala macam. Contoh sederhana begini deh. Kalau ditanya, silahkan dijawab sesuai dengan keadaan yang ada saja. Nggak ada benar, nggak ada salah ini. Sekitar 4 hari yang lalu, Bapak, Ibu, panjenengan punya uang berapa rupiah? Mungkin lupa. Oke. Kita tarik lagi. Sekitar 9 hari yang lalu, panjenengan punya uang berapa?
makin lupa. Oke. Itu wajar dan manusiawi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau masa lalu aja, masa lalu yang hanya mengingat saja Anda tidak menguasai, lalu bagaimana mungkin Anda bisa memprediksi 3 tahun ke depan dan Anda tanda tangani? Kredit 3 tahun ke depan, KPR ada yang 15 tahun, 20 tahun ke depan. Yang masa lalu saja Anda tidak kuasai meskipun hanya disuruh mengingat. Apalagi memprediksi sampai 3 tahun, sampai berapa tahun. Bahkan Anda memprediksi yang 1 hari saja ke depan, Anda mungkin tidak akan mampu. Itulah kira-kira mengapa Allah mengharamkan riba, karena Allah mengetahui masa depan dan kita tidak tahu. Rizki kita Allah yang atur. Nah, kalau kita kemudian menandatangani usia 3 tahun ke depan, itu sama saja kita memaksa Allah untuk memberikan rizki. Ini Allah, bukan pesuruh kita. Nggak layak bagi kita memaksa Allah harus mengikuti apa yang kita mau. Maka dengan demikian, Bapak Ibu, kami menghimbau kembali bahwa kenapa Allah mengharamkan riba, Dia yang tahu kenapa diharamkan. Kalaupun kami menjawab, ini hanyalah dugaan-dugaan. Kemudian kami mencoba membedah Al-Quran, ada beberapa dugaan-dugaan alasan mengapa Allah mengharamkan riba. Tapi salah satunya adalah Allah mengharamkan riba sebab Allah yang menguasai masa depan. Kalian itu tidak. Tapi berani-beraninya kalian tidak menguasai masa depan, kok bisa tanda tangan 3 tahun ke depan. Miris sekali. Seolah-olah akal sehat kita tidak bekerja. Baik. Bahkan kami coba sampaikan, sempurnakan begini keterangannya. Pernah dengar ini tidak? Rezeki itu yang penting berkah, bukan jumlah. Saya yakin itu sudah disampaikan banyak mubalik, banyak ulama. Bahkan tidak hanya sekarang, sudah era bapak-bapak simbah-simbah kita pun pernah mendengar dari orang tua kita. Oke, ini kita sepakati dulu tidak? Rezeki itu yang penting berkah, bukan jumlah. Sepakat ya? Rezeki itu yang penting berkah, bukan jumlah. Pertanyaannya, Anda selama ini bekerja, buka warung, menata toko segitu baiknya, jualan di online, di mana-mana Anda lakukan, bikin brosur, marketing Anda lakukan. Semua Anda kerjakan itu dalam rangka mengejar jumlah atau mengejar berkah. Sedangkan Anda tahu bahwa rezeki itu yang penting berkah. Mindset yang bisa dibilang berbalik antara pengetahuan dengan perilaku ya. Kami akan sadarkan kembali ini. Kalau rezeki itu yang penting berkah, bukan jumlah, maka kita kembali ke fitrah itu. Marilah kembali kepada kondisi yang benar, yaitu mementingkan berkah, bukan jumlah. Kita setuju ya? Baik. Karena begini, kalau rezeki itu berkah, maka jumlah yang tidak terlalu banyak akan menjadikan cukup. Tetapi kalau tidak berkah, meskipun rezekinya banyak, mungkin tidak akan pernah cukup. Nyatanya ada seorang PNS gaji sampai 5 juta per bulan. Menerima gaji selama setahun itu 14 kali. Karena ada gaji normal 12 kali, ada gaji ke-13, ada juga THR. Masih begitu setiap 3 bulan dia terima yang namanya sertifikasi. Banyak, tapi nyatanya kurang. Taunya kurang, utangnya makin lama, makin dalam, makin besar. Berarti kan kurang. Beliau punya gaji di PLN itu 12 juta. Kemudian potongan di koperasi karyawan itu 11 juta. Artinya sisa tinggal 1 juta rupiah. Itu pun masih hutang di luar sana, cicilan per bulannya itu mencapai hampir 5 juta. Artinya tiap bulan beliau minus 4 juta rupiah. Itu belum untuk nafkah anak dan istrinya. Maka perhatikan Bapak Ibu, jika rezeki tidak berkah, maka berapapun jumlahnya tidak akan pernah cukup. Masalahnya adalah kita hari ini
mungkin banyak sekali, dan mungkin termasuk Anda. Hari ini masalah rezeki yang dikejar adalah jumlah, bukan berkah. Padahal sudah tahu itu. Kemudian tahukah Anda, kita coba berbagi pengetahuan, coba ya. Anda silakan jawab sesuai pengetahuan Anda sendiri. Menurut Anda, kalau ada orang pekerjaannya copet, dia mencopet tiap hari, kemudian hasil copetannya misalkan hari ini dapat 5 juta rupiah misalkan, kemudian dia berdoa kepada Allah, matur nuwun ya Allah, terima kasih hasil hari ini dapat copetan 5 juta rupiah, mudah-mudahan rezeki saya hari ini hasil copetannya berkah. Berkah tidak? Kita sama-sama, meskipun Anda mungkin tidak hafal Quran, tidak hafal hadis, tidak pernah di pesantren, jawabannya adalah tidak mungkin berkah. Sama dengan seorang pelacur yang hari ini mungkin laris luar biasa, tiap hari melayani 10 laki-laki misalkan, sampai 1 bulan full dia melayani hidung belang, kemudian dia berdoa, alhamdulillah ya Allah, hasil saya melacur laris sekali, sehingga 1 bulan menghasilkan uang 50 juta dari hasil pelacuran. Kemudian dia berdoa, mudah-mudahan uang 50 juta ini berkah. Berkahkah? Pengetahuan kita sama, tidak berkah, meskipun Anda tidak di pesantren. Orang yang jualan narkoba laris jualan narkobanya sehingga punya keuntungan per bulan 50 juta. Apakah hasil pekerjaan itu menjadi berkah 50 jutanya? Tidak. Kita sama-sama sepakat itu. Kalau kemudian uang hasil jualan narkoba, hasil pelacuran, hasil copet, kemudian 50 juta digunakan untuk buka toko, apakah tokonya berkah? Kita tahu itu. Lalu mengapa Anda hutang di bank 50 juta, 100 juta atau berapa juta, dan itu hukumnya haram karena riba, kemudian dibuat untuk modal kerja untuk bikin usaha? Apakah usaha Anda berkah? Tidak berpikir ke situ. Mengapa? Kalau tidak tahu kayaknya kok enggak, mestinya tahu. Atau mungkin lupa kali ya. Yang sudah oke, kita lupakan, tapi yang ke depan mari kita perbaiki. Hidup ini yang penting halal, rezeki itu yang penting berkah. Untuk mendapatkan rezeki yang berkah mustahil didapat dari jalan yang haram. Kita sepakati itu ya. Apakah halal haram itu penting? Oh yes, penting. Mengapa penting? Karena surga dan neraka bukan dongeng, Pak. Nanti kalau sudah neraka di depan mata jenengan, nanti kalau surga juga sudah di depan mata jenengan, jenengan baru sadar dan hakul yakin bahwa halal haram itu penting luar biasa. Sekarang masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk bertobat atau mentobati yang salah-salah, atau bisa juga memperbaiki yang salah-salah. Mari kita perbaiki semuanya, mindset kita rubah. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa yang mengharamkan riba itu Allah, maka Allah yang maha mengetahui kenapa diharamkan. Setidaknya yang kami beritahu kepada panjenengan sesuai kemampuan kami memahami bahwa Allah itu maha mengetahui masa depan. Kita tidak, tetapi dalam akad riba Anda telah melampaui batas karena sudah berakad tentang masa depan yang Anda sebetulnya tidak menguasai itu. Sedangkan Allah menguasai dan Allah mengharamkannya. Sehingga apapun alasan Anda, Allah jelas lebih tahu daripada kita. Kan itu memberi bantuan modal dan segala macam, itu alasan Anda tidak tahu apa-apa. Allah yang lebih maha mengetahui. Dan yang terpenting lagi adalah rezeki itu yang penting berkah, bukan jumlah. Sehingga kalau Anda nekat hutang di bank dan itu akadnya riba, maka hati-hati. Berapapun rezeki Anda bisa tidak ada nilainya. Tiap bulan hutang Anda akan semakin bertambah. Bertambahnya waktu, stresnya Anda juga akan menambah. Maka hati-hati dengan ini. Kita coba bersihkan diri, perbaiki diri. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.